adanya pelecehan seksual dari atasan kepada bawahan yang sering terjadi, tetapi korbannya tidak berani untuk berbicara karena ada ancaman pemberhentian dari pekerjaan, ada yang namanya intimidasi, ataupun ada hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Fauzi di Sang Pendidik. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang kembali terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan kampus. Lagi-lagi dan lagi ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Memang hal-hal seperti ini luput dari perhatian kita, dan kita biasanya menganggap ini hal-hal yang sepele. Padahal di video sebelumnya mengenai tindakan perundungan, bullying beserta kekerasan, dan juga tindakan pelecehan seksual itu marak terjadi bukan hanya hari ini, tapi sudah sejak lama dan berulang-ulang lagi dan lagi terjadi. Kasus terbaru kita mendengar, melihat dan membaca yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor salah satu kampus universitas ternama di Jakarta. Meskipun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, kita bisa lihat betapa lemahnya pengawasan, betapa tidak pandang bulunya siapa yang melakukan kejahatan atau tindakan pelecehan seksual ataupun kegiatan bullying di dalam instansi pendidikan. Kita bisa lihat bahwa hal ini lagi-lagi bukan hal yang biasa. Ini merupakan hal yang luar biasa yang menjadi perhatian kita. Stop bullying, stop pelecehan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Kita akan fokus bicara mengenai bagaimana kegiatan perkuliahan, kegiatan di dalam kampus, instansi pendidikan khususnya, memang tidak lepas dari hal-hal yang bisa kita tahu mengenai adanya bullying yang dianggap sepele, yang dianggap biasa, adanya pelecehan seksual dari atasan kepada bawahan yang sering terjadi, tetapi korbannya tidak berani untuk berbicara karena ada ancaman pemberhentian dari pekerjaan, ada yang namanya intimidasi, ataupun ada hal yang lain. Takutnya korban ini malah menjadi aib buat dirinya sendiri. Beredarnya informasi satu hari kemarin atau beberapa jam yang lalu mengenai tindakan seorang rektor tersebut, lagi-lagi ini mencoreng nama pendidikan, yang kita tahu bagaimana instansi pendidikan tersebut, khususnya para petinggi pengurus struktural itu harusnya melindungi bawahannya, melindungi orang-orang yang harusnya diayomi atau dia rangkul. Nah, kita tahu bagaimana tindak kekerasan seksual, bullying ataupun pelecehan seksual itu terjadi bisa di mana saja, di lingkungan sekitar, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kampus. Dan saya lagi-lagi berbicara bahwa ini bukan pertama kali terjadi, ini sudah berkali-kali terjadi. Untuk itu, kita bersama-sama, baik itu masyarakat, pemerintah, pengelola kampus, dan juga banyak pihak yang concern terhadap pelecehan seksual dan juga kasus bullying di area pendidikan, harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita, harusnya ini menjadi momentum bagi kita untuk kita bersama-sama menyikapi secara serius, membuat aturan yang diterapkan juga secara tegas dan jelas, care dan aware terhadap yang namanya lingkungan, dan pastikan kita melindungi orang-orang yang harusnya kita lindungi di dalam kampus atau di dalam instansi pendidikan. Tidak perlu takut atau tidak boleh takut sama siapapun, baik itu rektor, wakil rektor, senior kita, ataupun orang-orang yang punya power. Dan itu tugasnya kita bersama-sama, tugasnya Kemendikbudristek Dikti, tugasnya
pejabat atau struktural dalam kampus untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang dilecehkan atau orang-orang yang dibully di dalam lingkungan pendidikan. Nah, ini merupakan hal-hal yang mencoreng nama baik kampus, nama baik pendidikan, padahal hal ini baru terjadi di lingkungan sekolah baru-baru ini. Jadi, lagi-lagi dalam video ini saya ingin memberikan suatu edukasi, informasi, dan juga sharing kepada teman-teman yang menonton video ini bahwa dimanapun, siapapun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual ataupun bullying, perundungan kepada siapapun. Dan kasus bullying atau pelecehan seksual itu pastinya membekas kepada korban, baik itu secara psikologi, secara tekanan mental, batinnya mereka, mengakibatkan mereka depresi, bahkan sampai bunuh diri. Untuk itu, saya mengingatkan sekali lagi bagi kita semua, para pelaku pendidikan, baik itu dosen, pengurus kampus, terus juga Kemendikbudristekdikti, dan juga masyarakat yang peduli terhadap yang namanya lingkungan pendidikan. Mari kita bersama-sama untuk saling melindungi satu sama lain, tegas terhadap orang-orang siapapun dia yang membuat hal-hal tersebut, seperti mereka membuli satu sama lain atau membuli orang-orang yang lebih rendah jabatannya daripada mereka, atau terjadi bullying antar kakak kelas atau senior kepada junior, bahkan kasus bullying ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kampus. Karena kita harus berani berbicara, kita harus berani mengungkap kasus pelecehan tersebut, dan kita harus membuat sebuah aturan-aturan yang memang sudah ada aturannya. Cuman pada kenyataannya, implementasinya, kenyataan di lapangan, hal tersebut, aturan itu tersebut tidak dijalankan, tidak diimplementasikan oleh pihak-pihak yang memang ditunjuk menjadi tim satgas pelecehan seksual ataupun bullying di dalam kampus ataupun dalam sekolah. Nah, untuk itu mari bersama-sama jangan sampai hal ini terulang lagi, hal ini menjadi presiden buruk terhadap instansi pendidikan, institusi pendidikan, dan juga masa depan pendidikan di Indonesia. Kita harus membuat aturan yang tegas, kita harus aware terhadap lingkungan, dan siapapun yang melakukan tersebut harus dihukum berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.